Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maitsa Naila Faiha dan ini adalah first video aku. Oke, jadi di sini tuh aku pingin banget ngebahas satu buku yang emang bagus banget buat teman-teman yang ingin self development, ingin juga self love. Nah, ini tuh buku tuh sangat direkomendasikan gitu. Namanya itu adalah buku Seven Habits. Ini tuh bukunya laris banget dan bagus banget dan aku di sini bakal ngejelasin sedikit demi sedikit mengenai apa sih inti dari buku ini dan kenapa sih kita harus coba beli dan coba baca buku ini. Jadi, yang pertama dibahas di buku ini itu adalah mengenai paradigma. Jadi paradigma itu apa sih gitu kan. Nah, jadi paradigma itu adalah cara kita memandang sesuatu, dan di buku ini juga dijelasin kalau misalnya paradigma itu dapat menciptakan batasan-batasan atau hambatan buat kita. Maksudnya kayak gimana sih gitu kan. Nah, di sini aku bakal kasih satu contoh, kayak misalnya contohnya itu adalah paradigma kamu terhadap seseorang. Kamu berpikiran bahwa kayaknya aku nggak bisa deket deh sama kamu misalnya gitu ya, karena kamu itu orangnya sinis banget. Kamu tuh kalau ngeliat aku tuh kayak pakai ujung mata kayak gini. Nah, kayak gitu misalnya ya. Dan kamu tuh ngerasa kayak, aduh kayaknya kita nggak bisa temenan deh, kayak gitu ya. Nah, dari paradigma itu kamu menciptakan batasan atau hambatan buat diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu tuh nggak bisa temenan sama dia, padahal kan kita belum tahu gitu dia tuh sebenarnya orangnya tuh ternyata mungkin dia tuh orangnya baik banget sama kamu kalau misalnya kamu udah kenal, atau mungkin dia tuh memandang kamu dengan sinis seperti itu tuh mungkin karena dia tuh punya masalah dengan matanya kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah mengenai kebiasaan. Nah, kita pasti sering banget gitu kayak ngedenger kebiasaan, tapi jarang banget dari kita yang tahu apa sih arti kebiasaan itu gitu kan. Nah, kebiasaan itu adalah hal-hal yang kita lakukan secara berulang-ulang. Namun, pastinya gitu ya, di antara kita tuh kayak ngerasa itu tuh kayak sesuatu yang gak sadar dan bahkan udah berjalan sendiri kayak gitu. Poin pentingnya adalah tergantung pada kebiasaan apa yang kita lakuin. Kebiasaan itu bisa membuat kita sukses, bahkan bisa membuat kita hancur. Memang agak sedikit sulit buat mengubah suatu kebiasaan, tapi itu selalu mungkin. Sekarang kita langsung masuk ke bahasan utama dari buku ini, yaitu tentang Seven Habits. Nah, yang pertama itu adalah menjadi seseorang yang proaktif. Nah, jadi maksudnya itu apa sih gitu kan? Nah, menjadi seseorang yang proaktif adalah kamu itu harus bertanggung jawab atas pilihan kamu atau atas hidup kamu sendiri. Contohnya kayak gini. Kamu kurang suka sama salah satu dosen karena cara mengajarnya dia tuh nggak sesuai dengan cara belajar kamu. Jadi kamu tuh nggak paham gitu sama materi yang dia sampaikan gitu. Nah, kamu tuh nggak boleh menyalahkan dosen kamu itu atas ketidakpahaman kamu. Kamu harus menjadi seseorang yang proaktif dengan cara kamu mencoba berbicara dengannya, dengan cara kamu mengobrol dengannya dan bukan menyalahkannya. Yang kedua adalah merujuk pada tujuan akhirmu, atau mulailah dengan mengingat-ingat tujuan akhirmu. Kamu bisa melakukannya dengan cara membuat list dulu kamu, atau kamu juga bisa dengan mencoba mencari kata-kata atau quotes dari idola kamu, misalnya tentang sesuatu yang berhubungan dengan tujuan kamu. Jadi ketika kamu udah mulai capek, udah mulai lelah, kamu bisa baca quotes itu, dan kamu juga bakalan semangat lagi. Yang ketiga adalah dahulukanlah yang utama, susunlah prioritas dan dahulukanlah hal-hal yang penting. Untuk mempermudahnya, kamu bisa menggunakan pengatur waktu dan membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Yang keempat adalah bersikap menang atau menang. Maksudnya di sini adalah sebuah keyakinan di mana semua orang dapat menjadi seorang pemenang. Kamu bersikap baik sekaligus tegas. Kamu peduli terhadap orang lain dan ingin melihat dia menjadi orang yang sukses, namun kamu juga peduli terhadap diri sendiri dan ingin menjadi orang yang sukses. Yang selanjutnya adalah berusahalah untuk memahami terlebih dahulu baru dipahami. Atau dengan kata lain adalah dengarkanlah dahulu baru berbicara. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang lagi cerita soal masalah pribadinya, coba dengerin dulu, pahami dulu, baru setelah itu kalian berbicara. Yang keenam adalah wujudkan sinergi. Nah, apa sih sinergi itu? Intinya, sinergi itu akan tercapai apabila terdapat dua orang atau lebih saling bekerja sama untuk menciptakan suatu solusi yang lebih baik.
Contoh sinergi adalah suatu kelompok band yang di dalamnya terdapat gitaris, drum, vokalis, seperti itu. Berbeda halnya apabila mereka hanya masing-masing, misalnya hanya gitar saja atau vokalis saja. Terakhir itu adalah asahlah gergajimu. Pernah nggak sih kamu ngelakuin sesuatu atau misalnya ngejalani hidup sampai kamu tuh nggak ada waktu buat memperbaharui diri kamu? Nah, ini maksudnya adalah tentang menjaga ketajaman diri kamu. Jadi, kamu tuh secara berkala perlu untuk memperbaharui diri kamu dan menguatkan diri kamu. Nah, itu dia 7 kebiasaan efektif yang harus kamu tanamkan dalam hidup kamu untuk memiliki hidup yang lebih baik. Ada salah satu cara yang dapat membuat kamu lebih paham mengenai 7 kebiasaan efektif, yaitu dengan cara memahami yang kebalikannya. Yang pertama, bersikaplah reaktif. Yang kedua, tidak usah mempunyai tujuan akhir. Yang ketiga, lupakanlah prioritas atau yang utama. Yang keempat, usahakanlah untuk selalu menang. Yang kelima, usahakanlah untuk bicara dulu lalu pura-pura mendengarkan. Yang keenam, jangan bekerja sama. Dan yang ketujuh, mati-matianlah walaupun kamu sudah kelelahan. Itu adalah 7 kebiasaan yang tidak efektif yang diharapkan dapat membuat kamu semakin memahami 7 kebiasaan yang efektif. Itu dia sebagian besar isi dari buku Seven Habits. Nah, aku tuh sangat-sangat menyarankan kalian semua itu beli bukunya dan baca, bahkan sampai berulang kali pun itu nggak masalah. Karena menurut aku sendiri buku itu tuh kayak emang buku basic, dan tapi ketika kalian membacanya tuh kalian tuh bakalan sadar kayak, oh iya ya, aku sering ngelakuin ini gitu, bahkan tanpa sadar. Bahkan itu tuh hal-hal basic tapi hal yang sangat berpengaruh kepada kehidupan kita di masa depan nanti gitu. Jadi aku tuh sangat-sangat merekomendasikan kalian semua tuh untuk beli bukunya, baca, pahami, dan jangan lupa juga untuk diimplementasikan. Oke, itu dia sebagian besar isi dari buku Seven Habits. Makasih banyak buat kalian yang udah klik videonya dan ditonton sampai selesai, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian semua yang pingin beli bukunya, boleh dibeli aja, entah itu di Togamas, Gramedia, atau dimanapun, karena ini bukan video sponsor. Dan ya, mungkin itu aja dari aku. Makasih banyak dan sampai jumpa.